asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh serta dewan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang kami muliakan Bapak penceramah Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, yang dihormati para asatidz, para pengurus pesantren, dan segenap undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri acara wisuda 3 Tahsinul Qiraah Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran Pondok Pesantren Nurul Jadid yang insya Allah menggorongkan ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pengemban risalah, perintis dakwah, serta keluarga dan sahabatnya, juga para pewaris dan penerus perjuangannya. Hadirin dan segenap undangan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami sedikit membacakan profil Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran Nurul Jadid. Sejarah berdirinya Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran Nurul Jadid ini bermula dari keprihatinan pengasuh ketiga Pondok Pesantren Nurul Jadid, yakni almarhum Kiai Haji Abdul Wahid Zaini, terhadap pembinaan dan pengajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dari keinginan tersebut, kemudian pada tanggal 17 November 1993 dibentuklah LPKH atau Lembaga Pembinaan Kader Hufal yang dikoordinir oleh Biro Pesantrenan bagian kegiatan belajar. Langkah upaya peningkatan baik dari segi pembinaan, administrasi, dan sarana prasarana terus diusahakan sehingga pada tanggal 3 Januari 1995 LPKH resmi menjadi badan otonom Biro Pesantrenan dengan nama LPTQ atau Lembaga Pengembangan Tahfidzul Quran, dan direktur pertamanya adalah almarhum Kiai Haji Abdul Wahid Zaini. Sehubungan dengan pengembangan yang akan terus dilakukan, maka pada tanggal 11 Mei tahun 1998 LPTQ dengan resmi diganti nama menjadi Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran, yang dalam hal ini direkturnya adalah Kiai Haji Yakni Mahfud sampai sekarang. Hadirin dan segenap undangan yang kami hormati, acara wisuda Tahsinul Qiraah Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran Nurul Jadid merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, dan malam ini merupakan wisuda yang ketiga secara formal. Meskipun secara non formal kami selaku pengurus Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran Nurul Jadid setiap tahun rutin mengadakan, hanya saja tidak ada seremonial semacam ini. Tujuan diadakannya wisuda Tahsinul Qiraah yang pertama
ialah merupakan ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dalam kurun waktu yang cukup lama ini PPIG Pondok Pesantren Nurul Jadid masih diberi kemampuan oleh Allah untuk berkhidmat di tengah-tengah masyarakat guna melakukan program-program dan pembinaan yang lebih efektif dan bermanfaat sesuai dengan visi dan misi PPIG, yaitu terbentuknya santri yang beriman, bertakwa dan berjiwa berani. Kedua, wisuda tahsinul qiraah PPIG Pondok Pesantren Nurul Jadid juga dimaksudkan untuk mengevaluasi dan refleksi sekaligus sebagai sarana ikhtiar menentukan arah, menyegarkan orientasi dan menumbuhkan paradigma PPIG Pondok Pesantren Nurul Jadid di tengah ganasnya perubahan yang merambah segala aspek kehidupan seperti sekarang ini. Hadirin dan segenap undangan yang kami muliakan, perlu juga diketahui bahwa Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran Pondok Pesantren Nurul Jadid pada usia yang ke-18 ini masih terus berusaha dan tetap konsisten membina dan mencetak para hafal dan pencinta Al-Quran dengan program terarah dan efektif yang mendukung lancarnya berbagai kegiatan baik dalam bidang pendidikan, keagamaan dan kemasyarakatan. Harapannya agar bisa membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak karimah, berilmu serta berwawasan luas dan bertanggung jawab serta berjiwa Qurani. Demi tercapainya tujuan tersebut, selain selalu melakukan inovasi dalam proses perencanaan dan pengembangan, kami juga melakukan evaluasi secara rutin dan menyeluruh yang diselenggarakan setiap tahun sekali. Dalam perkembangannya, program dan kegiatan di Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran terus diupayakan sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan zaman. Salah satunya adalah program tahsinul qiraah yang alhamdulillah pada malam hari ini telah mewisuda peserta purnanya. Adapun program tahsinul Quran qiraah ini adalah membekali tujuan program tahsinul qiraah ini adalah membekali santri yang masuk program ini agar mempunyai kemampuan membaca Al-Quran secara baik dan benar, serta menguasai keilmuannya khususnya yang terkait dengan qiraatul Quran. Program ini juga dirancang dengan berbagai kegiatan pengelompokan dan tingkat pembinaan. Terdapat 4 tingkatan pembinaan. Yang paling dasar adalah tingkatan mubtadi', kemudian tingkatan mutawassit, tingkatan yang ketiga tingkatan muntadir, dan tingkatan tertinggi adalah tingkat makbul, di mana peserta harus menguasai materi hafalan surah Hujurat dan juz 30. Selain tingkatan pembinaan tersebut, program tahsinul qiraah juga melakukan beberapa kegiatan pendidikan seperti mudarasah, setoran bin nador, juga termasuk pembinaan qiraah serta semaan rutin yang diadakan setiap bulan. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan terpadu dan intens di asrama PPIG. Maka hal ini menunjukkan komitmen berkesinambungan antara PPIG dan Pondok Pesantren Nurul Jadid pada umumnya untuk mengambil peran yang cukup signifikan dalam menentukan perkembangan dan kemajuan kehidupan sosial. Hal itu dapat diwujudkan dengan upaya-upaya penyiapan kader agama dan kader bangsa yang punya kapabilitas tinggi, kapasitas mental dan intelektual yang memadai, serta berwawasan luas dalam menghadapi setiap problematika yang muncul di zamannya. Hadirin dan segenap undangan yang kami hormati, untuk itu melalui acara wisuda tahsinul qiraah ini, kami atas nama keluarga besar Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran Nurul Jadid sangat berharap doa
doa barokah para masyayikh, wabil khusus kepada Bapak penceramah. Kami mohon agar memberikan arahan-arahan kepada kami sehingga kami dalam menjalankan amanah yang sudah dipercayakan oleh pesantren dapat berjalan dengan baik, serta tak lupa kepada wisudawan kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga ilmu yang Anda dapatkan selama menempuh pendidikan pada program Tahsinul Qiraah ini bermanfaat juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kali, yang ketiga kalinya kami mewakili segenap keluarga besar pondok pesantren, keluarga besar pusat pendidikan ilmu Al-Quran Nurul Jadid serta panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut berpartisipasi atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Dan akhirnya segala upaya telah kami lakukan guna suksesnya acara pada malam hari ini. Namun kami yakin masih banyak terdapat kekurangan yang timbul dari semenjak awal hingga akhir prosesi acara ini berlangsung. Untuk itu kami segenap keluarga besar Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran beserta panitia mohon maaf yang tak terhingga kepada seluruh hadirin, baik para undangan juga penceramah. Akhirnya barangkali ini yang dapat sekedar kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم هداه. لا حول ولا قوة إلا بالله. Kami hormati segenap undangan dan segenap hadirin, terutama para dewan musafir, dewan juri, izinkan kami berdiri dan berhubung masuk berhalangan bahwa kiranya tidak ada yang patut kita ungkapkan pada kesempatan kali ini selain atas syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat permohonan dan taufiknya kita bisa hadir di tempat yang mubarak ini, dan berkat hidayah dan pertolongannya sampai saat ini PPIQ Pusat Pendidikan Ilmu Al-Quran masih terus bisa mengabdikan diri berkhidmat kepada umat, kepada umum, pada pesantren Al-Jadid secara khusus dalam hal pengembangan Al-Quran, membaik Al-Quran, dan semoga perkembangan dan peningkatan yang telah dicapai dari dulu sampai sekarang tercatat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dalam majelis
wisuda kali ini juga mendapat barokah, mendapat pahala dan tidak tersebar yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami semoga yang memiliki bisa meningkatkan perannya. Saya kira itu harapan semua pihak, meningkatkan perannya dalam pembinaan Al-Quran di pesantren Jogja. Akhirnya demikian di harapan dan kepada Allah kita berharap, kepada Allah kita berdoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jati serta keluarga besar Nurul Jati dan para ustadz yang sangat saya hormati, adik-adik para santri, wabil khusus wisudawan tahsil qiraah yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang mulia ini kita bersama-sama menyaksikan suatu kegiatan yang insya Allah penuh dengan barokah, karena di dalamnya adalah ikhtiar untuk menghormat, mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Para santri yang berbahagia, bersyukurlah kita semua, karena di pesantren ini ada perhatian khusus kepada Al-Quran yang sudah banyak dilupakan di tempat-tempat yang lain. Al-Quran merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah sumber primer dari ajaran Islam. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para santri untuk berenung sejenak yang berada di masjid ini ketika pesantren ini didirikan sekitar tahun 1950. Itu semua masih belum ada, kita semua belum ada. Insya Allah maksimal tahun 2100 semua yang ada di sini sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya lintasan dalam sejarah. Kemudian hidup ini di luar kekuatan dan kekuasaan kita. Kita, Anda semua itu terlahir dari ibu dan ayah yang bukan pilihan Anda. Waktu dan tempat lahir itu tidak dalam rencana Anda. Bahkan nama
yang Anda sematkan pada diri Anda, 99% itu bukan atas kehendak Anda, tetapi kehendak orang tua atau siapa saja yang memberikan nama kepada kita. Ini maknanya bahwa hidup di luar kekuasaan kita. Hidup ini adalah misteri, samar bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita nanti, besok, sebulan lagi, setahun lagi, apalagi yang disebut dengan kematian. Itu adalah sesuatu yang pasti kejadiannya, tetapi kita tidak tahu kapan itu akan datang menghingga pada diri kita. Malam yamut bisayfi mata biwairihi, tanawwa'at asbabul maut wal maut wahid. Bermacam-macam sebab kematian, tetapi mati itu sendiri hanyalah satu. Barang siapa yang tidak mati karena tertikam pedang, maka dia akan mati karena sebab-sebab yang lain. Para santri yang berbahagia, kita tidak tahu kapan, di mana, walaupun itu pasti kematian itu akan menjemput kita. Nah, di sini kita diajak berpikir, untuk apa hidup ini? Walaupun sampai kapan kita tidak tahu, tetapi apa perlunya kita hidup di atas bumi? Para santri yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Dr. Syarbasi, seorang penulis kitab-kitab fatwa dari Mesir. Dalam kitabnya Yas'alunaka Fid-Dini wal Hayat, beliau menyampaikan makna kehidupan ini dalam pencarian, yaitu para filsuf itu berpikir, hidup ini untuk apa? Ada seorang filsuf abad ke-18, yaitu Schopenhauer. Dia mengatakan hidup ini adalah kehendak. Bagi manusia yang mempunyai keinginan, yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai kemauan, itu maknanya hidup yang berarti. Begitu menurut Schopenhauer. Tetapi ada juga yang mengatakan Nietzsche, bahwa hidup ini adalah kekuatan. Manusia bisa bermakna hidupnya apabila dia mempunyai kekuatan, kekuasaan, kemampuan untuk menguasai orang lain. Itu baru bermakna arti hidup, arti kehidupannya. Namun jauh sebelum itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa hidup akan bermakna, hidup akan berarti, hidup akan berguna apabila yang disebutkan oleh beliau, al-hayatu mahabbatun wa ibadah. Hidup itu adalah cinta dan ibadah. Kalau kita telusuri lebih jauh, apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali ini lebih memuat, lebih mencakup secara keseluruhan apa yang diungkapkan para filsuf tadi. Kalau tadi diungkapkan hidup adalah kehendak, hidup adalah kekuatan,
Maka Al-Ghazali mengatakan hidup itu adalah cinta. Maknanya dengan cinta seseorang bisa mempunyai kehendak, dan dari kehendak itu akan melahirkan kekuatan. Tetapi lebih daripada itu, hidup ini akan bermakna apabila diisi dengan ibadah. Luar biasa apa yang dilakukan adik-adik di sini, belajar Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Karena kita tidak usah berbicara yang lain, dari sisi pahala itu sudah luar biasa. Ada hadis yang menyebutkan la antal dua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Rawahu Majah. Dalam satu saat, dalam satu hari, satu pagi, kalian pergi belajar satu ayat Al-Quran, itu pahalanya lebih besar ketimbang sholat 100 rakaat. Bayangkan, kita sholat tarawih 20 rakaat saja capeknya sudah luar biasa, tetapi Allah memberikan perbandingan. Pahala orang yang belajar Al-Quran satu ayat itu masih lebih besar daripada sholat 100 rakaat. Karena itu semakin rajinlah belajar. Ada sebuah riwayat penting untuk kita ketahui dari Al-Maghfur lahu Kiai Abdullah Salim Al-Khalid Bangkalan. Dulu sebelum Saudi Arabia itu dikuasai oleh Wahabi, ulama-ulama ahli sunnah biasa mengajar di Masjidil Haram. Satu saat seorang yang alim besar di Masjidil Haram yang mempunyai karomah, yaitu di antara karomahnya dulu belum ada sound system seperti sekarang ini. Jadi beliau punya murid sekitar 1000 dalam setiap halaqah di Masjidil Haram. Dengan murid 1000 itu setiap pagi waktu duha beliau mengajar tanpa sound system. Jadi yang syekh itu berbicara di sini, yang di luar syekh itu bisa mendengar. Luar biasa karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau seorang imam di Masjidil Haram sekaligus sebagai ulama besar di situ. Satu saat sang ulama ini istikharah, mencari tahu siapa sebenarnya yang paling mulia menurut Allah di antara para ulama yang mengajar di Masjidil Haram. Maka setelah 1 minggu istikharah, datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dalam mimpi syekh tersebut, bahwa di pintu atau di Babus Salam, salah satu pintu di Masjidil Haram, di situ ada orang tua sekali dengan rambut dan jenggot yang putih. Itu dipegang oleh Rasulullah. Wahai syekh di Masjidil Haram itu, inilah yang kau tanyakan. Ini orang yang paling mulia yang ada di Masjidil Haram. Pagi-pagi habis sholat duha, habis mengajar, syekh ini keliling beserta para ustadz senior. Artinya di antara murid-murid beliau yang kurang lebih 1000 itu ada pembantunya, ustadz-ustadznya. Itu ngikut kira-kira 5 orang, keliling dari pintu ke pintu mencari orang tua. Ternyata di dekat pintu itu ada orang yang sudah tua, tapi wajahnya ini
bercahaya. Syekh itu kemudian salaman, cium tangan, dan meminta doa. Syekh, doakan saya, akui saya sebagai murid Anda. Loh, berbalik, justru saya yang harus menjadi murid Anda. Enggak, saya akui murid Anda. Akhirnya saling berebut, mencium tangannya. Setelah mu'anaqah, berpelukan, sama-sama menangis, silih berganti berdoa dengan penuh keharuan. Kemudian Syekh itu pamit pulang ke majelisnya, ke rumahnya. Ustadz yang 5 orang ini ikut serta dan bertanya-tanya karena nggak tahu mimpinya dan belum diceritakan mimpi itu. Sampai di situ, maafkan kami Syekh, ingin tahu peristiwa yang tadi terjadi yang saya anggap aneh. Oh iya, masuk aja, masuk. Itu silakan duduk. Begitu duduk, apa maksud kalian? Tadi saya melihat Syekh itu berpelukan dengan pengemis. Terus kata Syekh, jangan bilang begitu. Kenapa? Itu bukan pengemis, itu seorang waliullah. Bagaimana bisa dibilang waliullah, kata Ustaz itu. Dengarkan baik-baik. Saya sudah seminggu ini istiqoroh, ingin tahu siapa sebenarnya yang paling mulia di antara para ulama yang mengajar di Masjidil Haram. Rasulullah datang kepada saya menunjukkan bahwa orang itu umurnya kira-kira 90 tahun. Sejak berumur 20 tahun dia sudah mengajar Al-Quran di Masjidil Haram. Dan muridnya tidak lebih dari 1 orang. Orang punya murid 1, ikhlasnya luar biasa. Kalau kita mengajar punya musola, ya, di musola itu suka tanya, itu langgar sebelah itu berapa muridnya? 30, oh banyak di sini 70. Jadi hati ustadznya itu ada ada rasa bangga. Ini tidak mau kalau lebih dari 1, hanya 1 saja. Walaupun 10 orang misalnya ganti jam, cuma 1 aja. Dan ini tidak banyak-banyak mengajarnya, cuma setiap kajian itu selesai 1 juz. Setelah 1 juz lancar membaca, suruh pergi ke sana, ke ustadz yang sana untuk belajar. Ini melakukan pekerjaan itu sudah 70 tahun. Tidak ada yang menggaji, tidak ada orang yang mempedulikan, tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang memuji. Bahkan yang ada itu mengejek, dianggap sebagai seorang pengemis. Karena di dekat pintu di Babus Salam itu dia mengajar cuma berdua aja, kayak orang main-main. Dengan kejernihan hati, dengan kebersihan hati, maka yang terjadi adalah menjadikan orang itu sangat mulia. Ustaz bertanya kepada Syekh, kenapa orang itu bisa begitu mulianya? Pertama, ikhlas. Yang kedua, sabda Nabi seperti yang sering kita dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari, yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajar Al-Quran. Itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Syekh. Dari riwayat ini dapat kita tarik bahwa betapa mulianya para pengkaji Al-Quran, apalagi disertakan dengan tahfidzul Quran. Orang yang hafidh itu dalam banyak keterangan di dalam kitab yang bisa kita baca, itu pertama aman min adzabil qabr. Salah satu tandanya ialah jasadnya itu tidak dimakan tanah istilahnya.
luar biasa kalau kita bisa melakukannya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Saya diajak dalam sebuah seminar dengan beberapa ahli ilmu pengetahuan, maksudnya dengan seorang dokter, seorang psikolog. Saya disuruh mencari bagaimana ikhtiar menambah kecerdasan, karena dalam diri manusia itu kan akal, ya, ada akal. Dengan akal manusia bisa dibedakan dengan binatang yang lain. Sebenarnya manusia itu juga hewan, tetapi hewan natif, yaitu binatang yang mempunyai akal. Dengan akal manusia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa memilih yang bermanfaat dan yang merugikan. Pertanyaannya, akal manusia itu di dalam tubuh manusia di mana posisinya? Para ulama di dalam kitab-kitab kajian kita itu berbeda pendapat. Kalangan mazhab Syafi'i itu mengatakan tempatnya akal itu di jantung. Ada beberapa ayat yang dijadikan pedoman, lahum qulubun ya'qiluna biha dan seterusnya. Kemudian, tapi kalangan mazhab Hanafi, khususnya Abu Hanifah sendiri, mengatakan akal itu tempatnya di otak. Apa yang disampaikan oleh kalangan Syafi'i itu sesuai dengan pendapat para filsuf, bahwa akal itu tempatnya di hati. Tetapi hati di sini maksudnya bukan jantung. Para ahli sufi yang mengatakan hati itu adalah jantung. Di jantung adalah tempatnya intelektus, satu tempat rasa di mana seseorang itu merasakan suatu kebenaran walaupun tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Misalnya orang beriman itu sudah percaya sebelum mengaji Kifayatul Awam, Aqidatul Awam, Ushulul Hamidiyah, kita sudah percaya bahwa Allah itu ada tanpa diberitahu Ustaz. Itu namanya, kata para ahli sufi, intelektus. Tempatnya di jantung. Tetapi hati yang dimaksud di sini menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang samar, yang abstrak, yang tidak ketahuan tempatnya, cuma ada di dalam tubuh kita. Jadi menurut kalangan Syafi'iyah, tempatnya akal itu abstrak. Termasuk Imam An-Nawawi itu mendukung pendapat ini. Tapi menurut Abu Hanifah, tempatnya akal itu di otak. Ini sesuai dengan pendapat para ahli medis. Di dalam tubuh kita itu ada organ yang bernama otak. Posisinya di kepala kita. Itu konon beratnya sekitar 1/4 kilo. Kalau hitung-hitung kita baca di buku-buku itu, dalam otak itu terdiri dari 1 triliun sel. Dan ada 100 miliar sel yang aktif, 900 miliar sel yang menjadi pendukungnya. Dari benda yang besarnya seperti kepalan tangan ini yang bernama otak, seluruh tubuh manusia dikendalikan. Dia mengontrol detak jantung yang sehari semalam sekali 24 jam itu ada sekitar 100.000 liter yang dipompa dan 27.000 liter kalau pakai liter, tapi kan ukuran darahnya masih tetap ya, cuma andaikan itu diganti darah itu jumlahnya mencapai 27.000 liter. Dan sehari semalam ada yang mengatakan 70.000 detak jantung, ada yang mengatakan 100.000 detak kali jantung.
itu sesuatu yang luar biasa, itu dikendalikan oleh otak kita. Konon menurut para ahli, ritme dan irama rasa di dalam tubuh ini ada marah, ada senang, ada gembira, ada susah, ada sedih, dan seterusnya. Itu di bawah kendali kelenjar-kelenjar endorfin yang ada di dalam tubuh kita. Orang misalnya marah ketika dimaki-maki atau sedang dimarahi, maka ditangkap oleh telinga dikirim secepat kilat ke otak, dan dari otak ini, otak itu kan ada otak kanan, ada otak kiri gitu ya. Yang kiri ini untuk merekam sains, yang kanan adalah untuk merekam yang berkaitan dengan emosi, seni, dan seterusnya. Jadi sebenarnya tahsinul qiraah adalah sesuatu yang sangat positif untuk menambah kecerdasan, karena memfungsikan dua belah otak ini, otak kanan dan otak kiri sekaligus. Jadi dari sisi keindahannya, apa yang dilakukan oleh para santri ini luar biasanya. Para ulama kita terdahulu itu mampu merangkum satu metode yang bagus sekali, di mana ilmu yang rumit, misalnya nahwu, sorof, tajwid, dalam bentuk syair. Jadi dari sisi ilmunya itu porsi otak kiri, dari sisi seninya dalam bentuk syair atau puisi itu adalah porsi otak kanan. Dua-duanya difungsikan oleh para ulama kita. Inilah yang menyebabkan kecerdasan. Dan kita tahu para ulama terdahulu itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Misalnya Imam Syafi'i ini wakila umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran, wakila umur 10 tahun. Nah, beliau setelah hafal Al-Quran umur 10 tahun itu berangkat dari Mekah ke Madinah menghadap Imam Malik. Sampai di situ diantar oleh beberapa orang menghadap Imam Malik. Kami datang untuk menimba ilmu kepada paduka. Oh iya baik, kata Imam Malik. Nah, kalau begitu besok kamu datang lagi bawa teman untuk mengajari kamu menulis dan membaca. Maaf Tuan Guru, saya insya Allah sudah bisa. Kamu sudah tahu kitab saya yang saya karang? Alhamdulillah, saya sudah hafal, yaitu kitab Muwatta umur 10 tahun. Kalau kamu hafal silahkan dibaca. Begitu dia dibaca, diloncat seperti tadi itu ya, dicek dari depan belakang, sangat hafal. Kalau begitu kamu layak untuk menjadi seorang ahli hukum, seorang qadhi. Itu Imam Syafi'i. Hafal Al-Quran 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz dalam umur 10 tahun. Luar biasa, sangat cerdas. Kemudian begitu juga Imam Bukhari, Ismail Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tadi Muhammad bin Idris ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penulis kitab Al-Bukhari. Ini seorang yang cerdas sekali, kuat hafalannya. Beliau itu hafal lebih dari 100.000 hadis lengkap sanad dan matan. Satu saat beliau ini datang ke Baghdad, informasi sampai ke Baghdad, para ulama ahli hadis merespon luar biasa. Ada seorang ahli hadis dari Bukhara, dari Sufyan, akan datang ke Baghdad, ke Timur Tengah.
Maka bersidang setiap hari para pakar hadis untuk menguji benarkah Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu ahli hadis dan banyak hafalnya hadis. Akhirnya diputuskan mengumpulkan 10 orang yang ahli hadis, ditugas untuk membuat pertanyaan masing-masing 10 hadis lengkap sanad dan matanya. Setelah datang Imam Bukhari ke Baghdad, diadakan perkumpulan akbar, orang semua berkumpul, 10 orang ulama yang ahli hadis ini dengan masing-masing 10 pertanyaan, sanad dan matan yang diajak diujikan kepada Imam Al-Bukhari. Begitu ditanyakan oleh Al-Bukhari, dijelaskan satu persatu tanpa satu pun kesalahan. Semuanya para pakar hadis yang ada di Baghdad ketika itu terkagum-kagum, luar biasa Al-Bukhari. Itulah ulama salaf kita, mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Lantas bagaimana beliau-beliau itu bisa cerdas? Nah, ini ikhtiar. Imam Syafi'i misalnya, ada Dr. Rawi Abdul Salam, beliau menulis sebuah kitab tentang Imam Syafi'i, sejarahnya, qaul qadim dan qaul jadid. Di dalamnya ada ungkapan bahwa Al-Ghazali itu bisa, Asy-Syafi'i itu bisa mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Pertama, ikhtiarnya, usahanya, itu beliau rajin berolahraga, sehat, fisiknya sehat. Yang kedua, Imam Syafi'i ini mempunyai kecerdasan karena beliau itu takut. Yang ketiga, beliau itu menghindar dari maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya lapor kepada guru saya Imam Waqi' bahwa saya itu lemah ingatan, pelupa. Maka petunjuk beliau disarankan saya menghindarkan maksiat. Itu Imam Syafi'i. Kemudian saya cari-cari lagi di dalam beberapa kitab itu, salah satu ikhtiar secara lahir seperti itu, menghindar dari maksiat. Dan menurut Sayyidina Ali, ikhtiar untuk kecerdasan itu rajin menggunakan siwak, rajin membaca Al-Quran, dan banyak beribadah. Itu menambah kecerdasan. Tetapi ada Imam Syihabuddin Az-Zuhri, seorang pakar hadis sebelum Imam Bukhari. Beliau mengatakan bahwa secara lahir orang itu dianjurkan minum madu setiap hari, karena syurbul asal yudhi, minum madu itu mendatangkan kecerdasan. Setiap hari pagi-pagi dengan air hangat, 1 sendok madu asli itu menambah kecerdasan. Itu menurut Imam Az-Zuhri. Kemudian ada catatan dari sahabat Anas bin Malik, dari Sayyidina Ali, dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Untuk ikhtiar kecerdasan itu, makan makanan yang bergizi. Yang dianjurkan seperti di dalam kitab Sahihul Muta'allim, itu makan kismis, bahasa Arabnya zabib, anggur yang telah dikeringkan. Anjurannya itu setiap pagi 21 biji. Itu kismis. Yang ketiga dari jenis makanan itu ialah ada namanya liban, sejenis getah. Saya sudah mencari, sebelah saya pesan ke teman dari
Mekah ketika menunaikan ibadah haji barusan ini. Tetapi ternyata banyak dijual di Surabaya, mungkin di Probolinggo juga ada. Itu petunjuk dari Imam dari Sayyidina Ali, dari Anas bin Malik, bahwa lumban itu dicelupkan ke air, airnya diminum sebelum makan apa-apa. Itu ikhtiar lahiriah. Ikhtiar batin tentunya berdoa, sudah banyak doa yang kita amalkan. Nah, kita ini perlu orang yang cerdas, karena saya baru tahu minggu-minggu ini setelah diajak seminar itu. Sebelum ini nggak tahu. Kecerdasan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Kalau anak yang cerdas itu lebih mudah untuk diajak belajar, untuk tekun, untuk diarahkan, itu meringankan beban guru. Semakin cerdas seorang anak, semakin mudah diajak berpikir dengan baik. Dan salah satu ikhtiarnya seperti itu. Ini sudah untuk semuanya. Mudah-mudahan khususnya kepada adik-adik yang sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kepada adik-adik semuanya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Tekun di dalam belajar, selalu mengingat pada niatnya dari rumah untuk semakin hari semakin rajin mengaji, semakin rajin sekolah, tidak bolos, ya. Tetapi sadar bahwa sekarang ini kita semakin sulit, apalagi sudah menyangkut pekerjaan, susah. Baru saja saya tahu kemarin di Jember itu ada namanya TPA. Ya. TPA itu tempat, bukan TPA Taman Pendidikan Al-Quran, bukan. Ya. Ada TPS, ada TPA. Ada tempat pembuangan sementara sampah. Ya. Sampah Jember itu dikumpulkan di TPS. Setelah di TPS kemudian terakhir itu namanya TPA, tempat pembuangan akhir. Di tempat pembuangan akhir itu ya sampah, segala macam sampah, sudah yang organik dan non organik dikumpulkan di situ. Jember kira-kira ada 30 truk itu dari segala penjuru disatukan di situ. Di situ sudah kumpul hampir 200 orang, dan katanya itu dari 200 orang itu banyak yang sudah lulus S1. Itu yang 200 orang itu bukan nulis, bukan memilah sampah menjadi pemulung. Jadi yang sampah organik dan non organik itu dilainkan, diproduksi lagi. Sekarang yang S1 itu jadi pemulung. Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan doa, tidak bisa. Nurul Jadid telah membuktikan menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas tinggi. Bayangkan sudah berapa bulan Doso, Pemekasan, Semenep, dan sudah luar biasa. Itu karena tidak hanya mengandalkan pengetahuan, tapi doa dan barokah. Ini yang luar biasa. Tidak banyak pesantren yang lain bisa melakukan seperti itu. Oleh karenanya maka adik-adik ketika diajak gerak batin, wiritan, ya dipaksa, kita perang melawan malas itu. Karena malas kalau dituruti akan menjadi sumber penderitaan. Walaysa lil musal al-haqqu yuqta siwa nadamin wa hirmanil amani. Para pemalas itu tidak akan mendapatkan bagian apa-apa kecuali firman, tidak tercapai cita-cita dan penyesalan yang ada. Sesal kemudian tak berguna. Nah, tugas rajin
rajin dimulai dari rajin ibadah, sholat berjamaah, wirid, dan rajin bersekolah, ngaji. Jangan sampai ada waktu yang terbuang. Al-waktu kasayf ilam takto kota. Waktu itu seperti pedang, apabila tidak kamu gunakan maka pedang itu akan memenggal dirimu sendiri. Artinya waktu yang lalu kalau tidak kita manfaatkan, rugi kita, dan yang akan menyesal adalah kita sendiri. Di jalan ini tidak ada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Siapa yang bergerak, dialah yang di depan, dan yang menunggu pasti akan tergilas. Semuanya sudah bergerak maju, dan kita tidak boleh bermalas-malas. Hidup ini kalau berkualitas, kalau bermutu, kalau mempunyai nilai yang tinggi, akan dibutuhkan. Seperti mutiara Ratna Mutu Manikam, mahal harganya. Walaupun ada di dalam laut, orang akan menyelam mencari mutiara itu. Tetapi kalau kita ini menjadi sampah, walaupun ada di dalam rumah, di dalam masjid, kita akan disapu, dibuang. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menunggu orang lain. Kalau kita menjadi manusia yang berkualitas, menguasai Al-Quran, menguasai sains dan teknologi, maka orang pasti membutuhkan kita. Kita akan menjadi lokomotif yang menarik gerbong-gerbong. Tetapi kalau kita tidak bisa apa-apa, kita akan ditinggalkan orang, karena nasib kita sama dengan duri ataupun beling-beling pecah atau kerikil-kerikil tajam yang ada di jalan, cuma akan disapu oleh masyarakat, karena kita tidak diperlukan. Apa yang diperlukan? Al-Quran dibutuhkan pertama kali. Jadi kalau namanya santri, yang dilihat dulu itu Al-Qurannya, bukan bahasa Inggrisnya, bukan matematikanya, bukan nahwu sorofnya, tapi Al-Qurannya. Paling tidak ketika tadarus misalnya, lihat Al-Quran yang kelihatan pertama. Karena itu perlu sekali Al-Quran ini terus ditingkatkan. Al-Quran memang luar biasa ya. Saya ada membaca sebuah buku tentang mukjizat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu autentik, asli, seperti apa yang diturunkan sejak zaman Rasul sampai hari ini. Syekh Mustafa Al-A'zami itu menulis dalam sebuah bukunya tentang usaha kaum orientalis, orang barat, di dalam mencari celah untuk melihat ketidakaslian. Profesor Hamidullah dalam tulisannya ketika dia bertemu dengan direktur sebuah universitas di Jerman, ada lab Al-Quran. Jadi orang barat itu punya lab Al-Quran. Memang orang barat itu ya, kalau sudah belajar Islam itu lebih pintar dengan kita. Mereka sungguh-sungguh. Di Jakarta itu ada sebuah perguruan tinggi swasta punya Katolik, namanya STAF, Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat. Itu jangan coba-coba kalian datang ke sana nanya bidayatul hidayah, ta'limul muta'allim. Mahasiswanya itu pintar menerangkan dan pintar membaca. Itu orang muslim seperti itu. Tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan kita. Kamus hadis itu kalau yang ditulis oleh ulama kita, Imam As-Suyuti menulis kitab namanya Al-Jami'us Shaghir dan Al-Jami'ul Kabir. Itu tipis-tipis yang Jami'us Shaghir itu. Tapi orang barat Vingsing dan Wingsing itu membuat sebuah kamus hadis dari Kutubus Sittah, 6 kitab hadis itu dijadikan satu. Nama kitabnya Al-Mu'jamul Mufakhras bi Al-Fadhil Ahaditsin Nabawi.
Jadi mereka lebih pintar. Oleh karena itu maka tugas kita jangan sampai kalah. Luar biasa ini sudah ada usaha untuk mengkaji Al-Quran. Itu tadi yang saya ceritakan, Profesor Ritzel itu direktur sebuah lab Al-Quran di Jerman. Itu telah berusaha mengumpulkan 40.000 naskah Al-Quran dari seluruh penjuru dunia, dari timur dan barat. Setelah dilakukan penelitian oleh ratusan profesor di universitas tersebut, tidak ada satu huruf pun yang berbeda. Al-Quran yang terbit di Indonesia, yang terbit di Malaysia, yang terbit di Irak, di Aljazair, yang terbit di mana saja. Disitulah letak kehebatan Al-Quran. Bandingkan dengan Injil, sama-sama terbitan Surabaya, itu sudah beda. Jadi itulah adik-adik sekalian, patut kalian bersyukur kepada Allah dan terus meningkatkan kajian Al-Qurannya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jangan lupa sumber barokah adalah khidmah kepada guru. Jadi at-ta'lim ada beberapa masyayikh mengatakan al-khidmatu afdalu minat ta'lim. Berkhidmah itu lebih utama daripada belajar itu sendiri. Dan disitulah sumber barokah dengan keikhlasan. Ini sebenarnya bisa dinalar ya. Kalau dulu orang memondokkan putranya, kalau orang tuanya itu mengerti, nah kamu lebih baik melayani kiai, berkhidmat kepada kiai daripada ngaji. Akhirnya santri itu di dekat kiai terus karena melayani kiai terus. Apa yang terjadi? Di situ anak tersebut akan belajar kecerdasan emosional dari kiainya secara tak terasa. Tetapi dalam ilmu pesantrennya itu disebut dengan barokah. Tapi sebenarnya bisa dinalar, orang itu sedang belajar kecerdasan emosional dari kiai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-tuqa wa ahli al-khair. La taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wa ad-dayr. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa na'udzu bika min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم احفظنا واهلنا واولادنا وبناتنا من العيال والاصنام الخبيثه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.